Pankreas dari Jung In ini mengalami kebocoran pendarahan yang hebat dan rusak. Itu merupakan kesakitan yang paling tinggi. Bahkan orang dewasa pun sudah pasti tidak akan kuat. Selamat datang di channel Jojo Sandy. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang menimpa Korea Selatan baru-baru ini. Sebuah tragedi kematian bayi bernama Jung In. Kenapa bayi itu bisa mati? Apa yang terjadi padanya? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Dan juga jangan lupa like video ini. Terima kasih. Pada mulanya, ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang istri bernama Jang. Dia merupakan seorang penerjemah dan juga seorang suami bernama An. Dia ini merupakan seorang pegawai stasiun TV. Mereka ini memiliki anak perempuan berumur 4 tahun. Pada suatu hari mereka ini datang ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengadopsi bayi untuk melengkapi keluarga kecilnya ini. Akhirnya pilihan pun jatuh kepada seorang bayi berumur 7 bulan bernama Jung In. Jadi tujuan mereka mengadopsi Jung In ini katanya supaya melengkapi keluarganya, yaitu menambah adik untuk anaknya ini, anaknya yang berumur 4 tahun. Orang yang menjaga Jung In sebelumnya ini merasa percaya terhadap keluarga ini, karena keluarga ini ketika bicara menunjukkan keramahan dan juga mereka ini sangat-sangat taat terhadap agama. Sehingga pengasuh dari Jung In ini percaya kalau mereka adalah keluarga yang sempurna untuk Jung In. Dan juga mereka berharap kalau misalnya tinggal dengan keluarga ini, Jung In ini pasti mendapatkan perlakuan yang layak, mendapatkan pendidikan yang oke, kasih sayang yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kedepannya Jung In ini bisa menjadi anak yang berguna. Akhirnya Jung In pun diserahkan kepada keluarga ini. Dan juga keluarga ini pernah masuk ke sebuah stasiun TV dengan tujuan untuk mempromosikan mengenai adopsi. Jadi mereka berdua ini, Jang dan An ini sempat menyatakan statement bahwa tidak hanya selebriti yang bisa mengadopsi bayi. Kita ini juga, maksudnya masyarakat biasa juga bisa untuk mengadopsi bayi. Mengadopsi bayi itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi sesuatu yang harus kita rayakan. Jadi mereka melakukan promosi itu dengan tujuan supaya warga-warga Korea Selatan juga berbondong-bondong mengadopsi bayi-bayi yang terlantar. Terlihat hangat, keluarga yang taat sama agama, masuk TV untuk mempromosikan adopsi. Terlihat oke-oke aja kan? Tapi di balik semua itu ada tragedi yang sangat mengerikan. Pada bulan Mei 2020, suatu hari Jung In ini dititipkan oleh Jang ke sebuah penitipan anak. Jadi di sana dititipkan Jung In beserta juga kakaknya yang berumur 4 tahun. Nah, guru yang menjaga Jung In merasa curiga, merasa aneh ketika melihat Jung In karena ditemukan banyaknya luka memar berwarna biru. Nah, karena guru ini merasa kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya dia pun menelpon polisi. Pak polisi, ini ada kejadian kemungkinan anak ini disiksa oleh orang tuanya. Nah, ketika polisi datang dan melakukan mediasi, Jang ini mengaku bahwa biru-biru yang dialami oleh Jung In itu adalah hasil dari pijitan bapaknya, si An. Katanya mijitnya terlalu keras sehingga muncul biru-biru tersebut. Nah, polisi yang mendengar pernyataan itu pun langsung menutup kasus tersebut, mempercayai apa yang dikatakan oleh Jang. Pada bulan Juni 2020, seorang tetangga dari keluarga itu menemukan Jung In berada di dalam mobil sedang tertidur. Nah, karena tetangga ini sangat panik, takut kalau bayi ini kenapa-kenapa, dia pun mencoba membuka pintu mobilnya. Namun mobil itu dikunci. Akhirnya tetangga ini pun menelepon polisi. Laporan, ini ada anak terlantar di dalam mobil. Nah, waktu polisi datang, mereka pun hanya menyatakan bahwa itu hanya sebuah kelalaian. Akhirnya polisi pun menutup kasus tersebut. Kemudian pada September 2020, sekali lagi Jung In ini dititipkan kepada tempat penitipan bayi lagi. Nah, guru yang menjaga Jung In sebelumnya di bulan Mei merasa kaget ketika melihat Jung In hari itu. Karena Jung In ini dari bulan Mei menuju September bukannya tubuhnya tambah besar, dia justru semakin kurus dan memar-memar yang dia alami tetap ada.
Nah, guru itu pun karena kemarin sebelumnya dia telepon polisi nggak ada hasilnya, akhirnya membawa Jung In langsung ke dokter. Suruh ngecekin ini kenapa nih anak, ya kan? Nah, waktu dokter ngecek Jung In, dia melihat bahwa ada kelakuan yang tidak wajar terhadap Jung In. Nah, dokter ini pun juga mengindikasi bahwa Jung In ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lalu dokter ini langsung menelepon polisi, "Pak, saya mau melaporkan ada kekerasan terhadap anak," ya kan? Nah, polisi ini pun datang. Terus waktu polisi datang, polisi ini pun cuma menjawab, tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan bahwa Jung In ini dipukuli, disiksa oleh ibu atau ayahnya. Akhirnya, kasus itu pun kembali ditutup. Nah, pada 12 Oktober 2020, tepatnya 1 hari sebelum kematian Jung In ini dititipkan lagi ke tempat penitipan anak. Nah, menurut guru yang menjaga Jung In saat itu terlihat sangat diam. Jadi, keadaannya semakin parah, dia terlihat diam, terlihat murung, dan juga tatapannya kosong. Serta terlihat juga bahwa nafas dari Jung In ini sangat-sangat pendek. Jadi terlihat seperti anak yang lagi menahan kesakitan. Nah, terus habis itu karena guru ini bingung, dia pun cobalah kasih makanan ke Jung In. Mungkin karena Jung In kelaparan, ya kan. Nah, waktu dikasih makan, Jung In ini nolak, gak mau makan sedikit pun. Nah, guru yang jaga pun semakin bingung, gak tahu harus ngapain. Dilaporin polisi gak ada hasil, bawa ke dokter ya nanti sama aja. Akhirnya hari itu pun selesai. Dan tepat pada 13 Oktober 2020, Jung In pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Nah, setelah kejadian tersebut, polisi pun menangkap Jang dan An sebagai orang tua yang merawat Jung In. Kenapa bisa-bisanya ada seseorang anak yang bisa mati di bawah pengawasan mereka berdua? Hasil otopsi dari dokter menyatakan bahwa pertama, berat badan Jung In ketika meninggal itu 8 kilo di usianya yang 16 bulan. Padahal waktu dia diadopsi umur 7 bulan, berat badannya itu 9 kilo. Jadi selama 9 bulan bersama dengan keluarga ini, bukannya berat badan Jung In bertambah, justru malah berkurang. Yang kedua, tangannya Jung In, tulang rusuknya serta tulang selangka bagian kirinya sini mengalami patah tulang. Serta ditemukan beberapa retakan pada titik-titik di tulangnya si Jung In ini yang berumur berbeda-beda. Ada yang baru-baru ini retak, ada yang 2 minggu lalu retak, ada yang 1 bulan lalu retak. Jadi ini mengindikasi bahwa kejadian penyiksaan pada Jung In tidak terjadi satu kali. Jadi ini terjadi berulang-ulang. Terus yang ketiga, ditemukan adanya luka pada tengkorak kepala dari Jung In. Nah, serta yang keempat, yang paling parah yang jadi penyebab kematian dari Jung In, yaitu pankreas dari Jung In ini mengalami kebocoran, pendarahan yang hebat dan rusak. Dokter pun menyatakan bahwa kerusakan pada pankreas Jung In ini, kalau ditafsirkan dalam tingkatan kesakitannya itu merupakan kesakitan yang paling tinggi. Bahkan orang dewasa pun kalau mengalami kerusakan seperti yang dialami Jung In, sudah pasti tidak akan kuat. Serta dokter pun menyatakan bahwa selama 10 tahun dia menjadi dokter, menangani semua pasien-pasiennya, dia sangat-sangat jarang menemukan pankreas yang rusak seperti ini. Bahkan pasien yang mengalami kecelakaan yang sangat hebat pun belum tentu pankreasnya rusak seperti ini. Karena pankreas itu merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita, sehingga organ-organ lain pun menutupinya, menjaganya supaya pankreas ini nggak kenapa-kenapa. Jadi banyak organ-organ lain yang menutupi, sehingga sangat sulit harusnya kalau ada apa-apa pun pankreas itu rusak. Tapi yang terjadi pada Jung In, pankreasnya rusak parah. Nah, berita mengenai Jung In ini tersebar luas di masyarakat sehingga mengakibatkan kericuhan yang sangat hebat waktu itu, kegemparan yang sangat hebat, sehingga juga kejadian ini trending di sosial media. Dan juga beberapa artis pun memberi dukungan terhadap Jung In atas kasus yang menimpanya ini. Serta masyarakat pun menandatangani petisi yang berisi desakan kepada pengadilan untuk memberikan vonis yang paling berat terhadap kedua orang tua ini, Jang dan An. Nah, petisi itu pun waktu itu sudah bisa
tertandatangani lebih dari 200.000 orang. Serta polisi yang menangani kasus Jung In dari yang waktu di Mei, laporan Mei, Juni, sama September itu totalnya ada 11 orang. Mereka semua dijatuhi hukuman oleh kepolisian karena lalai dalam menginvestigasi kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan kematian. Serta polisi yang melakukan penyidikan terhadap Zhang maupun An menemukan di ponselnya Zhang 800 video yang menunjukkan kekerasan dan teriakan-teriakan yang dilakukan oleh Zhang terhadap Jung In. Nah, bukti ini cukup kuat untuk menyatakan bahwa Zhang melakukan penyiksaan. Zhang pun akhirnya mendapatkan tuntutan penyiksaan terhadap anak. Dan jika Zhang dinyatakan melakukan pembunuhan terhadap Jung In, maka tuntutannya bisa lebih berat. Kalau misalnya penyiksaan itu sekitar 5 tahunan, kalau sampai pembunuhan bisa sampai 15 tahun lebih. Untuk suaminya, si An ini, karena dia mengaku bahwa jarang ketemu, jarang ada di rumah karena sibuk bekerja. Nah, terus dia ngomong kalau nggak tahu menau tentang apa yang terjadi terhadap Jung In, dia hanya mendapatkan tuntutan melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Tapi logikanya ya, dia ini kan tiap hari ketemu Jung In, mau malam mau kapan pun juga pasti ketemulah, bangun tidur atau apa. Masa ya ngelihat biru-biru lebam-lebam nggak tahu kalau anak ini kenapa-kenapa. Berikut ini adalah pernyataan dari beberapa saksi maupun dari tetangga-tetangga rumah tersebut. Yang pertama, mereka menyatakan sering melihat luka-luka baik memar maupun cakaran yang ada di tubuh Jung In. Yang kedua, ada seseorang yang menyatakan pernah melihat Jung In diletakkan di dalam mobil sendirian, sedangkan Zhang dan An, ayahnya ini, beserta anaknya yang berumur 4 tahun malah enak-enakan makan. Jadi mereka bertiga makan, si Jung In ini ditinggal di mobil. Yang ketiga, Zhang ini pernah meninggalkan Jung In di sebuah kamar sendirian, di kamar rumahnya sendirian. Lalu Zhang ini pergi ngobrol, ngerumpi di rumah tetangganya. Nah, tetangganya ini kan nanya, loh kenapa kok Jung In nggak diajak aja? Nanti kalau dia kenapa gimana? Nggak ada pengawasan dari orang tua. Lah Zhang ini jawabnya dengan santai. Ya nggak apa-apalah, dia nanti pasti capek sendirilah, nanti bakal tidur sendiri. Nah, dari sini kan sudah menunjukkan bahwa Zhang ini nggak terlalu peduli terhadap Jung In. Nah, yang keempat, menurut pernyataan dari beberapa tetangga, bahwa hampir setiap hari, rumah dari Zhang dan An ini sering terdengar teriakan-teriakan. Nah, mungkin saat-saat itu Jung In mungkin disiksa. Kemudian kronologi yang dituturkan oleh Zhang pada hari kematian Jung In, yaitu hari itu Jung In itu dan anaknya yang berumur 4 tahun lagi siap-siap mau berangkat ke tempat penitipan bayi, tempat penitipan anak itu yang biasanya. Nah, tiba-tiba Jung In ini katanya terjatuh tiba-tiba. Terus habis itu si Zhang ini langsung laporan ke An, WA, pakai apalah mereka nggak ngerti ya, chattingan. Jung In ini nggak bisa berangkat ke tempat penitipan karena jatuh. Tiba-tiba jatuh sendiri. Nah, habis itu bukannya Jung In langsung dibawa ke rumah sakit. Si Zhang ini malah nganterin anaknya yang umur 4 tahun dulu ke tempat penitipan. Dianterin dulu baru dia pulang ke rumah. Habis dia pulang ke rumah baru dibawalah ke rumah sakit naik taksi. Nah, di pengadilan itu pun langsung ditanya, loh, kamu ini tahu anak ini terjatuh tiba-tiba, kok nggak dinaikin, nggak diteleponin ambulan biar cepet ditangani. Tapi kok malah bawa taksi nyantai-nyantai, kayak nggak peduli gitu loh. Nah, dokter yang ada pun juga menyatakan kalau misalnya waktu itu Jung In datang lebih cepat, ada kemungkinan dia masih bisa diselamatkan. Nah, Zhang pun juga melakukan pembelaan dong. Dia melakukan pembelaan bahwa menyatakan kalau dia ini memang mengaku menyiksa si Jung In, tapi dia nggak membunuh. Jadi dia menyiksa, katanya gini, Jung In ini katanya anak nakal. Karena dia nakal, akhirnya dipukulin lah sama si Zhang. Nah, dia dipukulin katanya mungkin nggak sengaja kekerasan, makanya terjadilah memar-memar pada tubuhnya si Jung In. Nah, untuk patah-patah tulang pada Jung In ini, dia menyatakan kalau pas itu Jung In ini lagi rewel, terus dia goncang-goncangin tuh badannya si Jung In, digoncang-goncang sampai dia terjatuh, ya kan, sampai dia terjatuh, jatuh, katanya dari situlah patah tulang itu terjadi. Intinya si Zhang ini nggak mau mengaku bahwa dia melukai pankreas dari Jung In, karena memang pankreas inilah kunci utama kematian dari Jung In.
Kemudian sebuah acara televisi pada 2 Januari 2021 melakukan praktek uji coba bagaimana pankreas Jung In bisa mengalami kerusakan seperti itu. Jadi mereka melakukan percobaan apa sih yang dilakukan oleh Jang hingga pankreas itu bisa rusak. Karena menurut mereka, sekali lagi, pankreas itu kan tertutup banyak organ, sehingga harusnya paling aman. Jadi kalau sampai pankreas ini bisa rusak seperti yang Jung In alami, itu katanya perlu daya dari luar itu sebesar 3.800 sampai 4.200 Newton. Jadi kisaran daya segitu baru pankreas itu bisa rusak. Nah, dilakukan beberapa uji coba. Percobaan pertama ini dilakukan oleh seorang wanita, ya kan? Jadi dia ini wanita, ini kan direpresentasikan sebagai Jang, karena Jang ini kan wanita. Dia membawa sebuah manekin, manekin ini direpresentasikan sebagai Jung In. Nah, manekin ini dibanting ke lantai, Nah, dari situ ditemukan daya sebesar sekitar 700 sampai 1400 Newton. Nah, kemudian yang kedua, karena nggak valid ya kan, dicoba yang kedua, manekinnya ditaruh aja, diletakin doang, terus dicoba diinjek, dilangkahin gitulah. Ketemu berapa sih? Apa mungkin gara-gara itu? Ternyata cuman ketemu sekitar 1700-an Newton. Nah, kemudian yang ketiga dicoba lagi, diinjek. Jadi orangnya, wanita ini naik di atasnya si manekin itu, terus diinjek-injek. Cuman ketemu daya sebesar 1900-an Newton. Nah, kemudian yang keempat dicobanya lagi seorang atlet taekwondo. Nyoba, kalau misalnya dia nendang manekin ini, berapa sih kekuatan yang didapat? Ternyata cuman ketemu 2700-an Newton. Masih nggak valid, padahal tadi kan harusnya 3.800 sampai 4.200. Nah, kemudian yang selanjutnya dilakukan oleh seorang atlet boxing, laki-laki. Dicoba, kalau tinju sekuat-kuatnya ke manekin itu, dapat berapa sih? Dapat 4.000 lebih. Ya, 4.000 lebih Newton didapatkan, tapi nggak validnya karena ini yang ngelakuin adalah laki-laki dan dia seorang atlet boxing yang memang sudah profesional melakukan pukulan. Sedangkan Jang ini kan wanita. Nah, terus dilakukan yang terakhir. Dicoba yaitu dengan cara seorang wanita dia naik ke atas sofa, lalu manekin ini ditaruh di lantai. Kemudian wanita itu loncat menginjak manekin. Dari situ dapatlah 3.800 sekian Newton. Dan itu nilainya cukup valid menyatakan kalau pankreas itu bisa hancur. Nah, namun itu semua cuma spekulasi dari uji coba yang dilakukan. Nah, kita nggak tahu apa yang dilakukan Jang hingga pankreas yang dimiliki oleh Jung In bisa hancur seperti itu. Itulah sekian cerita yang bisa saya sampaikan mengenai bayi Jung In. Cukup menarik ceritanya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih.